Duka mendalam dirasakan segenap pihak atas meninggalnya musisi Glenn Fredly. Dan Glenn ini meninggal dunia pada Rabu malam di Rumah Sakit Setia Mitra, Jakarta Selatan. Salah satu sahabat yang juga sempat datang ke rumah sakit adalah musisi Saikoji. Kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Igor Saikoji. Selamat malam Mas Igor, turut berduka sekali lagi atas meninggalnya kebanggaan kita semua, maestro musik Glenn Fredly. Dan boleh cerita mungkin Mas Igor, kita sedikit flashback awal mulanya saat mendengar kabar duka semalam ini seperti apa Mas Igor? Halo selamat malam Mbak Mevri. Jadi kemarin itu saya di rumah sore. Yang pertama ngasih tahu saya kabar ada kabar bahwa Glenn Fredly meninggal itu istri saya. Kebetulan saya nggak lagi ngecek handphone. Terus saya langsung cek handphone. Saya berusaha hubungan teman-teman yang bisa dibilang teman-teman musik yang lebih dekat sama Bung Glenn ini, cuman nggak ada yang ngasih kabar. Begitu saya cek ke beberapa musisi WhatsApp grup yang ada. Di handphone saya juga ternyata semua ngasih informasi bahwa benar Bung Glenn udah meninggal dan saya dikasih tahu posisi rumah sakitnya di mana. Saya memutuskan untuk datang ke sana. Gitu. Saat di sana kondisinya seperti apa, Mas Igor? Kondisi keberadaannya sih kalau yang ada di sana di rumah sakit sih udah dijaga, maksudnya ada security yang jaga, memastikan yang masuk memang orang-orang baik yang kenal, kerabat atau teman-temannya. Kita nggak rame-rame banget sih karena memang ada ruangan cukup luas untuk nunggu mau masuk ke dalam, dan buat teman-teman yang masih mau ngelihat Glenn seperti apa. Tapi yang pasti banyak banget teman-teman yang terpukul gitu. Yang berkumpul malam hari itu. Iya, berarti di sana hanya ada keluarga saja ya yang menyertai jenazah almarhum di sana. Tapi kita bicara soal sosok Glenn Fredly ini di mata seorang Igor Saikoji seperti apa? Karena kan tidak hanya sebagai sesama musisi, tapi informasi yang saya dapat juga sama-sama ke gereja yang sama ya Mas ya? Bukan sih, cuman kita sama-sama aktif. Kalau misalnya ada beberapa event kerohanian, kita suka ketemu gitu. Nah kalau saya sendiri melihat Glenn Fredly itu sebagai orang yang nilai hidupnya tuh penuh dengan cinta kasih. Bukan cuma karena lagu-lagunya yang populer itu bercerita tentang cinta, tapi nilai hidupnya dia untuk mengasihi orang lain tuh benar-benar kelihatan. Buat mereka yang pernah ketemu langsung, pernah ngobrol, pernah bekerja sama, bisa ngelihat langsung hidupnya dia ada untuk mengasihi orang lain. Momen yang paling tidak bisa dilupakan antara Saikoji dengan Glenn Fredly? Kalau momen yang gak bisa dilupain sih banyak banget. Saya sendiri seorang musisi yang saya bukan pemain instrumen yang jago, bukan juga penyanyi yang suaranya merdu, saya rapper gitu. Tapi kalau saya bekerja sama dengan dia, dia tipe orang yang bisa ngebuat orang yang bicara sama dia tuh ngerasa berharga. Dia bisa ngangkat semangat orang lain dengan komentar-komentarnya yang simple, yang tulus, tapi kita yang kerja sama dia, kita ngerasa worth kita tuh lebih gitu daripada seharusnya. Dia bisa banget ngangkat semangat orang. Berarti dia lebih encourage orang-orang, sesama musisi untuk bisa berkarya lebih baik lagi ya Mas ya? Iya, dia punya hati untuk semua scene musik, semua genre musik, untuk seni, untuk Indonesia. Benar-benar orang yang akan sangat dirindukan. Apa yang paling akan dirindukan dari sosok almarhum nantinya? Kehangatannya dia gitu, keramahannya dia. Saya terakhir kali ketemu dia itu awal Februari. Saya datang ke M Block karena saya tahu dia termasuk satu orang yang penggagas ya, menggagas M Block. Saya nggak berencana ketemu dia, tapi ketemu salah satu teman yang bilang ada Glenn di sini. Ya udah saya samperin, dan ternyata dia pun lagi meeting untuk kayaknya beberapa rencana event yang jadi wadah untuk para musisi untuk bisa dilaksanakan di situ. Dan saya pun baru tahu kemarin bahwa waktu saya ketemu itu pun sebenarnya dia udah bukan dalam kondisi yang sehat. Tapi passion dan semangatnya dia tuh selalu ada gitu untuk orang lain. Ya, ini bicara terakhir soal kondisi kesehatan. Memang dinyatakan bahwa meninggal dunia karena meningitis ya. Sejauh ini apa yang Anda ketahui tentang penyakit yang diderita oleh Glenn Fredly ini? Yang saya tahu memang sebulan terakhir ini dia memang kabarnya sakit. Cuman kan memang ya baik dengan kesibukan masing-masing, kita kadang-kadang ngelihat mungkin dari sosial media
apa yang diposting. Jadi nggak ada yang benar-benar tahu. Kalau saya sendiri saya nggak langsung tahu sakitnya apa gitu. Cuman saya tahu dia memang nggak dalam kondisi sehat. Baru saya tahu detailnya ada meningitis itu kemarin waktu di rumah sakit. Di rumah duka ya, di rumah sakit kemudian mengantarkan ke rumah duka. Berarti selama ini sepanjang interaksi dan terakhir ketemu di M Block pun tidak ada keluhan ya yang sempat disampaikan oleh almarhum? Nggak ada. Saya nggak tahu apa dia, kenapa mungkin dia nggak bilang atau gimana, tapi kayak memang dia energinya dia ada untuk membantu orang lain terus. Kita bicara soal sosok almarhum. Ada tidak kira-kira hal unik yang biasanya dilakukan oleh almarhum dan tidak banyak orang yang tahu, tapi itu mungkin menjadi rahasia tersendiri ini antara Igor dan juga almarhum Glenn Fredly? Dia orangnya sibuk, dia punya banyak jadwal, dia punya banyak rencana. Orangnya kadang-kadang suka lupa. Orangnya kadang-kadang suka lupa, tapi bukan karena dia nggak care, karena memang dia selalu punya banyak hal-hal yang harus dia lakukan. Atau kadang-kadang saya juga punya satu teman namanya Alden, dia seorang gitaris yang sering kerja sama dia. Kadang-kadang ya dia lupa orang yang ngerjain musik, kita ngerjain di jam yang masuk akal, tapi kadang-kadang dia ngasih opini atau ngasih pendapat revisi di jam-jam yang kita juga lagi nggak aware gitu. Unik, tapi bukan karena dia nggak care atau kemana, karena memang kita tahu dia orang yang selalu punya banyak waktu buat orang lain. Selalu memikirkan orang lain ya berarti. Ya. Oke, terakhir, menurut Igor Saikoji, apa yang kita bisa teladani dari sosok almarhum? Kalau kita dengerin lagu-lagunya dia soal cinta, kita jalanin hidupnya, benar-benar kita jalanin hidup kita pelajari karya-karyanya dia, passionnya dia. Ada banyak hal-hal yang bermanfaat buat kita, yang mungkin kenal dia, yang ngefans sama musiknya. Buat saya orang nggak akan benar-benar hilang kalau misalnya value hidupnya berlanjut sama kita. Nilai hidupnya kita jalanin juga. Harus kita teladani. Akan hilang dari dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita ngelanjutin apa yang jadi nilai hidupnya dia. Ya, untuk menutup perbincangan kita, saya mau tanya terakhir kepada Mas Igor. Apa sih lagu yang paling berkesan, lagu dari Glenn Fredly ini yang berkesan untuk Igor Saikoji? Dan kenapa? Saya dari awal tahun 2000 sebelum saya jadi rapper, benar-benar nge-rap gitu, saya suka banget lagu dia di album Kembali, judulnya Salam Untuk Sahabat. Kenapa? Karena saya ingat chorusnya bilang, hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar, harapan ada bila kau percaya. Buat saya itu jadi kayak semacam pegangan saya. Kalau saya tahu saya jalanin hidup saya dengan nilai hidup yang benar, semuanya pasti indah. Dan itu jadi pegangan saya kemana-mana selama saya berkarya. Baik, mari kita tutup perbincangan kali ini dengan sekali lagi menyanyikan lagu tersebut. Terima kasih banyak. Mas Igor, boleh dinyanyikan terakhir untuk mengenang almarhum. Oke. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar, harapan ada bila kau percaya. Terima kasih banyak Igor Saikoji sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Prime News. Tetap jaga kesehatan Anda, Mas Igor.